Bertemu kembali dengan gue Andi Arab. Oke bosku. Di konten yang spesial ini gue mau buat sebuah konten yang bener-bener tuh mendidik. Nah, jadi ada vlog juga, ada perjuangan juga, dan challenge gitu. Nah, konten apakah itu? Konten puasa 1 hari tanpa tidur diisi dengan kegiatan positif. Ajib gak tuh bosku? Baca. Nah, lo tahu kan manfaat puasa Senin Kemis? Yaitu puasa sunnah yang diajarkan Rasulullah. Nah itu alhamdulillah gue udah terbiasa di tahun 2019 gue latih. Karena dari sebuah lingkungan yang benar-benar mengajarkan gue yang dulunya orang gak bener jadi orang bener. Jadi begitu, lingkungan itu mengarahkan kita yang tadinya tidak baik menjadi baik, tergantung lo bergaul sama lingkungan yang mana. Apakah lingkungannya negatif atau positif. Good job. Pokoknya gue bikin konten gue bervariasi dan menghibur. Pada intinya lo, buat penonton setia gue, jangan lupa dukung gue dengan like, subscribe, dan komen maupun share sebanyak-banyaknya. Oke? Insya Allah gue akan menyelesaikan tantangan ini dengan cara yang jujur, tidak bohong. Karena orang yang bohong hidungnya panjang kayak Pinocchio. Bukan begitu bosku. Pokoknya vlog gue ini diisi dengan menarik para talent-talent andalan gue. Siapakah dia? Hei ajudan, sini kemari. Hei tuyul elit modern. Bukan begitu bosku. Oke, coming soon ya. Oke bosku, nah sebelum gue mau mulai isi sahur, beli makanan, gue mau ngajak lo nih ke tempat toko langganan gue. Apakah itu roti yang paling terenak dan nikmat pokoknya. Udah langsung aja lah, gak usah banyak bacot. Bukan begitu bosku. Oke, kita jalan ya. Ya. Oke bosku, nah sebelum mau memulai sahur, inilah tempat langganan gue yang bener-bener gue suka rotinya. Pokoknya merakyat lah, lo bakal suka. Dan inilah bocil-bocil talent YouTube gue yang bener-bener selalu ngintilin gue. Memang the best nih bocah. Selalu semangat memberikan hiburan yang terbaik buat lo orang supaya mendapatkan ketawa. Hahaha, hihihi. Baca. Oke, langsung aja masuk ya ke dalam. Nah inilah suasana di tempat roti bosku. Kita bayar dulu ya bosku ya. Kalau nggak bayar lo mental miskin namanya. Dah, sombong amat. Sebagai buat apa namanya, partisipasi, inspirasi. Oh ya, semangat. Ini kan mencari nafkah, oke? Lo biasa puasa nggak? Biasa lah bang. Paling kuat lo kalau bulan Ramadan berapa hari lo puasa? Full. Yang bener lo, tampang kayak lo mah tukang bohong. Ya bener bang, sumpah demi Allah bang. Intinya puasa manfaatnya banyak kan? Dapat bang, manfaatnya banyak. Apa yang lo dapat? Yang udah dapat tuh pahala. Yang dapat ini. Bisa aja tuh lelit modern. Berang-berang bawa tongkat, berangkat. Yuk bosku. A few moments later. Mulai. Udah. Dan kita menjalan OTW balik bang. Ingin membeli ayam guys. Jangan nikah. Assalamualaikum. Izin masuk blok ya. Ya, jadi bosku, inilah langganan gue yang mana orangnya kalau dicengin dia suka ramah, nggak baper. Nah, inilah ayam bakar Mas Nur. Ya. Rusuh lo, tuyul elit. Lo ribet banget hidup lo. Ini lagi nge-vlog juga. Mama jadul. Nah, jadi kalau gue mau buka puasa atau mau sahur, ayam itu makanan favorit gue. Kenapa? Karena ayam ya dagingnya lembut. Nah, apalagi ayam bakar. Itu menurut gue sih makanan yang benar-benar gue selalu cinta gitu loh. Apalagi kalau ada nasi kebuli daging onta guling, nikmatnya aduhai dan jauh di mata. Nah inilah pengusaha muda.
umurnya yang masih 20 tahun, tapi bohong. Nah, ini ayam bakar. Lagi proses dipanggang. Nah, kalau lo perhatiin ini daerah Perumung ini berdempet-dempetan. Artinya ramai. Nah, berarti kalau misalnya lo buka usaha, di sini udah masuk strategis gitu loh. Jadi apapun lo punya bisnis, masuk banget pasarnya. Mulai dari pasar market tahap rendah sampai tahap ke atas. Jadi semua orang di sini ketika beli makanan dijamin murah. Pokoknya yang namanya Jakarta itu keras, men. Apapun orang dari luar daerah, dia masuk ke Jakarta, dia rantau, maka orang yang berdagang alias hijrah pasti dia membuka sebuah bisnis. Nah, inilah kondisi daerah Jakarta. Nih, para penonton setia gue. Yo, ada bocil-bocil nih, biasa fans gue dewasa, nambah bocil-bocil. Emang nih bocil-bocilnya ada akhlak loh. Kasih pantun, Cil. Ini aneh bawa pasukan. Bukan begitu, Basko. Lanjutkan. Ikan hiu makan cupang. Ayo sayang harimau. Ayo saya semen. Ayo jangan tirai. お前はもう死んでいる。 Jangan lupa. Malam-malam jangan lupa nonton channel Andi Arab. Jangan lupa nonton channel Andi Arab. Ayo kita nonton channel Andi Arab. Gaskan. Tapi lah. Apa kita lihat? Ada penampakan. Gimana videonya, bosku? Lucu kagak? Apa reaksi lo? Pokoknya terusin Bang Andi, Bang Andi. Kalau misalnya ada orang yang suka gimana? Buat lu netizen, gua pecahkan Bang. Oke, marilah kita niatkan untuk sahur. Semoga puasa di hari Kamis besok membawa berkah buat kita semua yang ingin belajar praktek sesuai dengan anjuran Rasul. Ya, amin. Karena puasa hari Senin Kamis itu banyak banget manfaatnya. Mulai dari rezeki kita lancar, urusan dipermudah, dan melatih imunitas kita biar tetap daya tahan tubuh kita ini gak gampang sakit. Oke, nah ini ada ayam bakar, dan ini ada sambal. Nah, dan ini buat pemanis, roti bakar. Pokoknya kita langsung gas makan. Oke, see you bosku di part selanjutnya. A few moments later. Oke bosku, sampai sekarang gue belum tidur. Nah, syarat gue supaya nggak bisa tidur adalah minum kopi. Karena kopi itu adalah teman hidupku. Siap, bisa aja loh. Sendok semen. Nah, kebetulan ini juga ada air putih. Jadi kita wajib minum air putih. Harus seimbang. Jangan kita tuh minum manis aja gitu loh. Nanti kalau minum-minum yang manis, diabetes lu. Kelar hidup lu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Dan alhamdulillah gue juga baru bikin naskah komedi bucin part 2 para bocil-bocil. Wah, kalau lo tahu nanti videonya dan udah upload ke YouTube gua, insya Allah menghibur. Pokoknya bakal bikin lo ketawa hahai. Doain gue mudah-mudahan saya selalu. Dan bentar lagi menjelang azan subuh. Oke, semoga challenge gua puasa tanpa tidur berhasil, dan ini gue lakuin dengan hati gue jujur. Oke? Oke bosku, kembali lagi dengan gue. Nah, barusan gue kelar aktivitas biasa lah kalau pagi. Ya, beres-beres, bebenah. Ya, itu kan aktivitas yang bener-bener harus dilakuin gitu sebagai anak muda. Terutama kan kita sebagai anak yang bener-bener nih
bisa selalu menyenangkan orang tua. Bisa aja lo, ontarap. Dah bang. Nah jadi ini gue mau mandi. Setelah gue mandi, gue wangi-wangi, ya kan, pakai malaikat subuh wanginya. Nah itu gue langsung ke arah toko, yang mana biasa gue jaga toko rutinitas setiap hari. Dan bener-bener hari ini full banget aktivitas gue. Mulai dari jaga toko, selesai bikin naskah, marketing online, apalagi komedi nanti syuting. Wah bener-bener menguras tenaga. Ya namanya juga puasa. Puasa itu bener-bener bukan hanya kita di bulan Ramadan saja, tapi puasa pun kita juga harus dilatih gitu loh. Puasa sunnah Senin Kemis. Agar apa? Agar ketika nanti kita berjumpa di bulan puasa di tahun yang akan datang, imunitas dan daya tahan tubuh kita ini benar-benar kuat gitu loh, fit, dan nggak gampang ngeluh ketika kita melakukan aktivitas benar-benar padat. Jadi begitu bosku, oke? A few moments later. Iya, udah selesai mandi bosku. Dan kebetulan segar banget kan muka gue kan, udah kayak waterboom Ancol. Nah jadi muka gue ini jangan lo lihat bersih gitu loh. Padahal mah muka gue mah biasa-biasa aja. Dan kenapa diharap hidungnya bisa kayak prosotan TK, mancung. Dan dipandang tuh kalau sama orang tuh enak gitu loh buat dipandang lama-lama. Ya karena solusinya harus rajin berudu. Bukan begitu bosku, oke? Sebelum gue mau mulai aktivitas, ya kan, berdagang, mengembangkan bisnis orang tua, gue mempunyai kebiasaan yang bagus dan ini bakal gue ceritain. Oke, apa itu sholat duha? Nah, lu udah pasti tahu kan sholat duha manfaatnya seperti apa? Nah, di sholat duha itu manfaatnya adalah memperlancarkan rezeki, memudahkan urusan. Karena sholat duha itu adalah sholat sunnah di pagi hari, gitu loh. Dan kenapa gue sekarang udah terbiasa dengan sholat sunnah duha? Karena lingkungan gitu loh, lingkungan yang mengarahkan kita ke hal yang baik-baik. Betul lebih betul. Jadi sebelumnya gue jarang banget gitu loh sholat duha, males banget gitu. Dan kenapa gue mau publish dan ngasih tahu ke lo? Ya ini kebiasaan yang bagus, harus di-share, bener nggak? Masa kebiasaan omong toksik mulu yang di-share, paham nggak? Jadi toksik mah jadi diri pribadi. Menurut gue sih nggak ada masalah loh bagi gue diri gue. Yang penting toksiknya itu butuh-butuh. Yaitu dalam hal artinya ada masalah ya gue toksik gitu loh. Tapi tetap ibadah jalan, membantu orang tua jalan, kan berikhtiar jalan. Yang penting adalah tidak menghina orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, dan tentunya tidak menghina ras, agama, dan orang tua. Gitu bosku. Good job. Ya mudah-mudahan aja lah omongan gue sejalan dengan tindakan, sehingga gue menjadi orang yang bener-bener tuh integritas. Apa itu hati, ucapan, tindakan sama. Oke, let's go. Nah, sekarang nyisir dulu nih sebelum sholat, biar ganteng. Coba sekarang bos gue harus perhatikan senam alis gue. Kira-kira naik turun nggak? Bisa aja kadal gurun. Nah ini kamar atas. Jadi rumah gue ada 2 lantai. Apakah vlog ini termasuk room tour? Ya termasuk juga. Ya namanya juga vlog bisa dijadikan ide untuk membuat sesuatu gitu loh. Yang penting mah have fun gitu loh. Berusaha kita membuat vlog itu dikemas dengan secara diri sendiri gitu loh. Yaitu dengan cara ya karakter lo, apa yang mau lo sampein ke penonton setia. Gitu bosku. Nah yuk tanpa perlu lama-lama lagi, ini kamar gua nih. Set. Alhamdulillah Allah kasih tempat yang nyaman. Kok ada koran kok ada gambar-gambar di dinding? Iyalah biar gua nggak jadi orang males. Karena kan di sini ada bacaan. Nih gue zoom. Sukses memang hak semua orang, tapi tidak untuk orang males. Mampus loh. Termasuk diri gue gitu loh. Jadi kalau misalnya malas itu kita latih, ya udah akhirnya jadi waktu yang terbuang sia-sia, paham nggak? Jadi rebahan yang nggak berfaedah gitu loh. Boleh rebahan asal produktif ya, entah setelah rebahan lo marketing ke bisnis online atau melakukan sesuatu yang benar-benar tuh waktu lu nggak terbuang begitu aja, paham nggak? Nah inilah impian gua. Ya aminin aja lah bisa keliling negara, padahal kan mimpi itu gratis. Bener nggak bosku? Nah bosku, jadi kenapa
kamar gue ini dihiasi tembok-tembok. Nih gue kasih alasannya. Jadi dulu tuh pernah ada orang remehin gue tuh nggak bisa mencapai impian gue, yaitu mendapatkan beasiswa. Jadi setelah gue mendapatkan ejekan lu nggak bakal bisa dapat beasiswa, ya udah diem aja gitu, nggak perlu tanggepin orang-orang yang menurut gue tuh membuat lu tuh habis waktunya, paham nggak? Jadi buktikan hanya 3 hal aja. Pertama, tutup omongan. Yang kedua, lu ikhtiar. Dan yang ketiga, lu berdoa. Dan gunakan prinsip lu jual, gue beli. Dan ketika gua langsung mencapai tujuan gua dan alhamdulillah dapat beasiswa, udah orang-orang yang meremehkan lu seketika diem, termakan omongannya sendiri. Makanya bosku, bagi lo orang, jangan pernah meremehkan orang siapapun, entah di kalangan dari orang kaya miskin. Ketika orang tersebut tidak pernah namanya menyinggung impian lu, ya lu jangan nyinggung impian mereka, paham nggak? Jadi kesan itu lu manusia yang bener-bener nggak ada apa ya, punya cita-cita gitu, lu nggak punya power. Jadi lu manusia yang bener-bener kualitasnya 0, paham nggak? Jadi simpel aja, kalau lu dapet omongannya bener-bener ngejatuhin lo ketika lo dalam mencapai impian. Mereka bilang impian saya terlalu besar, padahal cara mereka berpikir terlalu kecil. Jadi kalau kata guru aneh nih, mindset is doa. Apa yang lo pikirkan akan menjadi doa. So jangan banyak mengikuti arusnya dia, tapi ikuti arus kemauan lo, karena yang tahu impian lo adalah diri lo sendiri. Oke bosku, gue mau sholat 2. Abis ini selesai sholat 2, gue jelasin apa itu manfaat puasa Senin Kemis. Oke? Tunggu ya. Nah, jadi puasa Senin Kemis itu ialah kita menahan diri dari hawa nafsu, dari lapar, dari kita menahan nggak aus gitu loh, dan dari menahan godaan-godaan syaiton. Nah, jadi kalau puasa Senin Kemis itu anjuran dari Rasulullah gitu loh, sunnah, dan nggak terlalu wajib banget gitu loh. Kan kalau wajib itu kan puasa Ramadan yang setahun sekali. Nah, manfaatnya apa aja? Yang pertama, menghindarkan dosa. Jadi puasa itu membakar dosa lo gitu loh. Dan setiap hari kalau misalnya lo suka berbohong, ya kan, lo suka ngelawan orang tua, lo suka mencuri, kan, lo suka ngisengin orang. Nah, jadi membakar juga gitu loh. Dan yang kedua, meningkatkan amalan, yaitu mendapatkan pahala 2 kali lipat. Jadi kalau misalnya lo yang biasanya sholat wajib, lo dapat pahala segitu-segitu aja, dengan lo puasa, pahala lo makan bertambah gitu loh. Dan yang ketiga, tubuh lo lebih sehat. Nah, kenapa puasa itu melatih tubuh kita sehat? Karena organ pencernaan tubuh kita ini ya kan dilatih untuk sehat gitu loh. Jadi zat-zat yang benar-benar biasa kita makan itu aura-aura negatifnya dikeluarin. Yang dimaksud aura negatif itu adalah pembuangan racun dalam tubuh, detoksifikasi itu namanya bosku. Jadi jangan heran ketika puasanya lo sering, ya kan, badan lo biasa-biasa aja gitu loh, nggak terlalu lemes gitu loh, nggak terlalu lebay. Jadi itulah manfaat puasa yang biasa gue rasain. Bener-bener nikmat jika lo udah mendapatkan feelingnya lo nih, rasa cinta lo kepada Tuhan lo. Oke? Karena ada hadis yang bunyi seperti ini. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenalkan Tuhannya. Jadi kalau lo dikenal Tuhan lo, ya segala sesuatu dalam hal yang sulit, kalau lo percaya keajaiban Tuhan, pasti akan ada yang namanya jalan-jalan kemudahan di balik kesulitan itu. Oke? Hikmah dari puasa Senin Kemis adalah melatih fisik dan mental. Jadi kalau misalnya fisik lo yang kemarin loyo-loyo, dengan puasa Senin Kemis, ya kan, fisik lo bukan malah makin lemah, tapi makin fight gitu loh. Kenapa? Karena lo tuh dilatih gitu loh, dalam rasa lapar lo kuat apa kagak. Nah, disitulah Tuhan kasih keberkahan bagi orang-orang yang puasa nggak bakal mati. Salah bermindset kalau orang yang puasa bakal mati, itu pemikiran yang jelek, paham nggak? Harus diubah mindsetnya. Itu adalah yang benar puasa mendapatkan keberkahan, melatih kesehatan dan melatih mental lu supaya tetap kuat dimanapun kondisi lu saat jadwalnya padat atau jadwal lu nggak padat. Dan menarik sekali, ini juga puasa bagus banget untuk kesehatan, yaitu menurunkan kadar darah dan lemak. Jadi bagus banget gitu loh, memperlambat proses penuaan, terus mengendalikan seks dalam arti
Lu tuh dilatih jiwa lu supaya nggak terhindar yang namanya aura-aura lu tuh kembali. Bener kan? Bener kan? Termasuk ya diri kita juga lo sebagai seorang laki nggak munafik, bener gak? Nah itulah yang dilatih dalam puasa. Hawa nafsu lo lebih tentram jika lo terus melatih, jika lo terus melawan. Karena kalau misalnya rasa malas itu tetap hadir dalam diri lo dan lo nggak mau melawan, udah selama-lamanya rasa malas itu tetap betah di dalam diri lo. Bukan begitu bosku. Jadi gitu aja bosku, jangan lupa sebelum lo mau mulai puasa, niat itu paling penting. Karena niat itu adalah fondasi. Kalau lo puasa nggak ada niat sama aja bohong. Karena segala sesuatu itu niat yang paling penting. Makanya ada hadis yang seperti ini bunyinya, innal amalu biniat, yang artinya seperti ini, sesungguhnya perbuatan itu tergantung niatnya. Paham nggak? Jadi kalau misalnya niat lo baik, dapatnya baik. Niat lo buruk, ya dapat lo buruk. Simple is my life. Oke? Gue langsung mau cabut ke warung. Nantikan suasana gue berdagang di warung. See you. Oh, buat 4 bolang. Ini. Enggak, yang ini, yang sambungannya. Sambungannya. Gimana sih ini? Iya. Hah? Ini sama colokan kan? Iya. Nah, itu yang bagus. Itu 10.000. 10.000. Iya. Kamu berapa? 110? Apa 1? Kirain 10. 10 udah kayak sultan. Kali 10.000. Balik. Masih banyak ya Pak ya? Sama-sama. Nah begitu cara melayani customer. Jadi lo jangan sampai muka lu jelek, 4, paham nggak? Oke bosku, udah sampai di toko. Wah pokoknya hari ini bener-bener semangat. Jadi semangat itu bukan cuman gua puasa, tapi semangat buat support lo orang bahwa puasa Senin Kemis banyak manfaatnya. Jadi begitu. Oke bosku. Nah sebelum gua mau mulai aktivitas dagang, ya kan, melayani konsumen tercinta, alangkah baiknya goyang dulu. Goyang dalam arti biar hati ini have fun, enjoy, nggak ada beban hidup. Karena hidup itu dinikmatin, bukan hidup itu tidak dinikmatin. Bukan begitu bosku? Nah bosku, barusan gue ngelayani nih, ada barang semen. Wah pokoknya alhamdulillah hari ini. Kan gue bilang kalau misalnya lo usaha ditambah lo ibadah, maka rezeki lo maksimal gitu loh. Dan ini nih omset pertama kali gue ngelayani 5.000 goceng pertama, next 5 juta, amin. Karena mindset is doa. Nah apa aja sih yang gue kerjain selama gue di toko? Nah biasanya gue jaga toko itu sip-sipan sama mama gue. Kadang sip pagi, kadang sip siang, kadang sip malam gitu loh. Yang penting gue melakukan tugas tanggung jawab gue setiap hari, yaitu membantu orang tua. Good job. Dan itu semua dimulai dari kesadaran diri sendiri. Oke, langsung aja gue jelasin. Yang pertama nih, ada laporan keuangan. Nah laporan keuangan itu penting. Kalau misalnya lo mau punya sebuah bisnis atau toko, nggak ada pencatatan, siap-siap lo bangkrut lo. Kenapa? Karena guru gue mengajarkan seperti ini. Duit itu perlu diatur, orang pun juga perlu diatur, sumber daya manusia. Tapi yang nggak bisa diatur itu adalah ketika lo dosa gitu loh. Maksudnya dalam arti apa dosa? Dosanya itu ya dosa lo yang harus mana berubah gitu. Berubah dalam arti ya jangan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan lagi. Jadi begitu. Oke? Yang nggak bisa diatur itu Tuhan, karena Tuhan itu ya kan yang mengatur semua segala sesuatu di alam semesta ini. Betul ya betul bosku. Pada intinya bosku, ya kan, gue punya toko ya gue harus rawat karena ini kerajaan bisnis orang tua. Walau ujung-ujungnya nanti ketika orang tua mohon maaf gak ada, ya larinya ke anak sendiri. Jadi tetaplah rawat bisnis orang tua lo, sehingga ketika lo menjadikan orang tua lo seperti raja, insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan anjuran lo ulama, rezeki lo kayak raja. Bukan begitu bosku. Nah di dalam melayani customer juga lo jangan so asik sama handphone lo, gadget lo gitu loh. Karena ketika ada customer datang, ya kan, lo cuek begitu aja, dia akan pindah ke toko lain. Makanya ketika customer datang lo harus melayani dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa lo. Ibarat ketika lo mengejar seseorang dan seseorang itu lo cinta banget mati sama dia dan menghasilkan CLBK, tau nggak? Cinta lama bersemi kembali. Ah bisa aja sendok semen. Dah bang. Oke, jadi itu aja yang paling terpenting dalam melayani bisnis supaya pelanggan loyal adalah merawat pelanggan itu sehingga pelanggan itu
nyaman di kita. Dan jangan lupa berikan diskon sesuai dengan penempatan harga lo. Apakah itu bisa diberikan diskon atau tidak? Oke, setelah ini langsung aja gue ngudukin sama talent YouTube gue. Siapakah dia? Lo udah pasti tahu. Tuyul Elite Modern. Biasanya kalau makan setiap hari enak, nasi, sayur kangkung, jengkol, pete, ayam goreng. Lah ini gue kebalik, makanannya berbeda dengan manusia yang lain. Apa itu? Nih gue tunjukin. Lo kira gue limbat ah? Maksudnya makanan pokok itu adalah barang-barang penjualannya bener-bener orang butuh. Jadi ketika lo mempunyai produk yang dibutuhkan sama orang, maka tanpa sadari orang pasti nyari ke toko lo. Yang penting lo menjualnya dengan harga murah, pelayanan ramah. Oke? Gue polos, lo bully. Gue nakal, lo omongin. Gue baik, lo manfaatin. Ingat bro, lo mati, gue Tarik ban, tarik ban. Gigi. Hei karyawan gratis, pelin warung gua yang bener, siap nggak? Asia. Lu kan budak gua, yang bener udah cepet. Nama pahala. Nah inilah bosku, budak Tuyul Elite, nurut, biasanya bangor, sekarang dapat taufik dan hidayah. Betul ya betul? Betul. Mantap betul. Ya udah, ngepel dah. Ya udah ngepel sono, cepet. Susah amat disuruh. Nah begini, anak bangor berubah jadi anak soleh. Jadi from maksiat tuh tobat. Oke bosku. Oke bosku. Jadi baru kelar nih gue tantangan hari ini. Apa itu vlog puasa tanpa tidur. Dan kenapa gue enjoy sekali bikin video ini? Karena memang dari hati gitu loh. Untuk menghibur anda, para penonton setia dan netizen. Hahaha. Pada intinya ya bosku, hari ini gue nggak jadi, batal. Yang namanya komedi. Tahu sendiri, Yan. AO-nya. Jadi udah janjian tepat waktu. Si talent cewek nggak bisa. Akhirnya si AO pun dia menunggu lama gitu loh, nggak bisa juga. Ya udahlah batal. Jadinya nggak bakal ada masuk di vlog puasa gua. Di situ ada komedinya. Ya, bagaimana lagi kan namanya juga plan A. Kan nggak selalu yang namanya mulus, betul ya? Pasti Betul. selalu ada yang namanya gagal. Gitu. Gagal. Oke. Pada intinya Allahumma lakasumtu Wabika mantu, walaliska atur tuh. birahmati gayara. Semoga berkah puasa kita hari ini, amin. Amin. Oke, bersama channel YouTube gua, semoga vlog ini membuat lu senang dan semoga vlog ini benar-benar melatih kita untuk tetap konsisten beribadah kepada Tuhan kita dan beribadah kepada Tuhan setiap agama yang lu anut. Oke? Oke. Itu aja bosku. Itu aja, bosku. See you next time. Bye.